Halo semuanya, selamat datang di video presentasi Siva kali ini. Perkenalkan, nama saya Siva Afrilia dari kelas 11 MPLB 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait video presentasi tentang notulen. Apakah kamu sering mengikuti rapat atau pertemuan, tapi bingung apa yang harus dicatat atau pernah lupa apa aja hasil kesepakatan dalam pertemuan kemarin? Nah, jawabannya ada pada dokumen yang bernama notulen. Di video ini kita akan bahas lengkap mulai dari pengertian, fungsi, hingga cara pembuatan notulen yang benar. Mari kita mulai dari pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, notulen adalah catatan singkat mengenai jalannya pertemuan, mulai dari waktu, tempat, siapa aja yang hadir, materi yang dibahas, sampai pada hasil keputusannya. Secara sederhana, notulen adalah catatan atau dokumen resmi yang berisi ringkasan lengkap dari sebuah rapat atau diskusi. Dan orang yang bertugas mencatat dan menyusunnya disebut dengan notulis. Lalu, apa sih gunanya membuat notulen? Banyak sekali manfaatnya. Pertama, sebagai bukti sah bahwa rapat itu benar-benar dilaksanakan. Kedua, menjadi panduan agar keputusan yang sudah disepakati bisa dijalankan dengan benar. Ketiga, berguna sebagai bahan evaluasi dan acuan saat kita mengadakan rapat. Berikutnya, yang paling penting, notulen memastikan tidak ada kesepakatan atau informasi penting yang terlupa dan menjadi bukti tanggung jawab kita bersama. Notulen sendiri terbagi menjadi 3 jenis sesuai kebutuhannya. Pertama, notulen harfiah. Isinya dicatat persis siapa yang diucapkan kata demi kata. Biasanya dipakai untuk sidang pengadilan atau rapat sangat resmi. Kedua, notulen rangkuman ini yang paling sering dipakai di kantor atau organisasi. Isinya hanya poin penting, inti pembahasan, dan hasil keputusan saja. Ketiga, notulen singkat. Isinya hanya hasil akhir dan keputusan utama. Cocok untuk pertemuan rutin atau rapat santai. Sekarang kita bahas bagian-bagian wajib yang harus ada dalam notulen yang benar. Ada 3 bagian utama. Pertama, kepala notulen. Berisi instansi, judul rapat, hari dan tanggal, waktu, tempat, serta daftar nama peserta, pimpinan rapat, dan notulis. Kedua, isi utama berisi tujuan rapat, poin-poin agenda yang dibahas, pendapat penting, hasil keputusan, dan yang paling krusial adalah tindak lanjut. Apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertugas, dan kapan batas waktunya. Ketiga, penutup. Berisi hal yang belum sempat dibahas, rencana pertemuan selanjutnya, serta tanda tangan pimpinan, dan notulis sebagai tanda sah. Bagaimana sih cara membuatnya? Kita bagi jadi 3 tahap ya. Sebelum rapat, siapkan dulu format catatan, agenda rapat, dan alat tulis atau perekam suara. Saat rapat, catat data dasarnya dulu. Fokuslah mencatat keputusan, kesepakatan, dan pembagian tugas. Jangan tulis semua pembicaraan, cukup yang penting saja. Kalau kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya atau mengonfirmasi ulang. Setelah rapat, segera rapikan catatan dalam waktu 1-2 hari. Gunakan bahasa yang jelas, lalu minta persetujuan pimpinan sebelum disebarkan ke semua peserta. Agar notulen kamu buat berkualitas, pastikan memenuhi syarat ini. Isinya lengkap tapi tetap ringkas. Bahasa baku, jelas, dan tidak bermakna ganda. Isinya objektif atau sesuai fakta, bukan pendapat pribadi, disusun rapi, terstruktur, dan selesai dibuat tepat waktu. Supaya lebih gampang bayangkannya, ini contoh singkatnya. Judul rapat koordinasi kegiatan waktu Senin 22 Mei 2026. Ini hasilnya. Misalnya disepakati kegiatan tanggal 5 Juni, Siti bertugas sewa tempat selambatnya 27 Mei. Dan Andi siapkan promosi sebelum 30 Mei. Sederhana tapi jelas dan lengkap. Nah, itulah materi lengkap mengenai notulen. Mulai dari pengertian, fungsi, jenis, struktur, hingga cara membuatnya. Ingat, notulen bukan sekedar catatan biasa, tapi dokumen penting agar setiap keputusan bisa berjalan lancar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu tugas-tugasmu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.